Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Aldrin Alfasya di channel Mbah Sumbran. Saya sekarang lagi berada di tempatnya Pak Agus Jarwo. Halo Pak. Oh iya Mas. Siang. Siang. Ini lagi aktivitas ngapa ini? Ini bersihkan apa Mas itu bekas padi yang kemarin nggak jadi panen. Sebelah sana itu sudah bersih. Tinggal. Ngomong-ngomong udah ditanam semua ya Bang Pre ini Pak? Alhamdulillah. Bisa Mas. dilihat Pak lebih dekat Ya, Pak. monggo. Alhamdulillah Mas Aldrin ini sudah semua tertanam. Tuh. Nah, ini apa? Ini berapa hari kemarin gulutan ini dikerjain? Gulutan ini dikerjakan kemarin tuh berapa ya? Kurang lebihnya 3 hari. Terus yang nanam ini sampean juga? Ini ibu-ibu. Ibu-ibu yang dari jalur 2 nggak tahu saya kalau nyebut nama. Oh, dari ini dari bantuan juga? Iya, bener Mas. Jadi apa setelah ini kayaknya gimana nih Pak? Ya sekarang tinggal saya Mas, tugas saya ini apa meneruskan amanah dari yang sudah istilahnya ngasih dari tenaga bikin gulutan sama itu sudetan, terus ini bibit lah. Sekarang tanggung jawab saya dikasih amanah, saya harus bisa bikin bibit ini nanti hidup. Nah, enggak apa Mas? Maksudnya ya ini enggak kekeringan. Lah. Oh, saya anggap mati ya, pokoknya dirawat nanti, gitu. Dirawat. Kemarin saya coba itu saya minta tak suruh bikinkan untuk paret. Paret biar saya kalau nyirami nggak jauh. Alhamdulillah ini perkembangannya sudah baik. Jadi buat penonton ini nih manfaatnya tanggul blok ini yang dulunya Pak Agus ini nggak bisa nanam kan karena terendam air seberapa Pak dulu kalau belum ditanggul tuh? Sampai airnya ya sampai kaki. Tuh sampai sini sekarang. Iya. Nah, tuh bisa ditanami dengan bagus kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya itu berproses ya Pak ya. Benar, Mas. Jadi kesibukan siang pagi tadi ngapain nih? Pagi ini tadi saya sibuk di sana Mas, di lahan yang sebelah belakang ya nyebutnya. Itu untuk fokus besok bulan 11 tanam bersama itu padi katanya. Coba dilihat dua. Ini Mas, tapi agak jauh ya sebelah sana. Agak jauh. Dekat-dekat aja Pak, mager kadang kalau jauh. Ya dari tanggul ini aja ya, bisa Mas. Oh iya, ini udah kering. Jadi lahan ini udah kering tuh enak jalannya. Dulu kan becek-becek tuh. Alhamdulillah. Sekarang enak nih. Makin lama makin apa Mas ini tanahnya madet. Ya bagus juga. Apa namanya? Gembur. Kemarin kan banyak kalau diinjak ceblok lah itu toh. Ini sudah enggak. Ini tinggal bersihkan ini Mas, sebelah ini batasan sama yang nomor 4. Nah ini. Nah nomor 4 kemana Pak? Wah ini nggak tahu saya. Oh kabur kah? Sudah. Ini dari topik ya. Dari pagi bersihkan ini Mas. Nih sekarang sudah agak luas. Nah persiapan saya untuk besok di bulan 11 kan mau tanam padi. Ini sudah saya semprot. Ya mana tuh. Sekarang ini yang mau ditanamin padi. Ini sampai tanggul yang sana. Ini apaan nih Pak? Coba deskripsikan nih apa tanaman ini ya. Ini cabai Mas, cabai. Cabai. Cabai itu apa? Waluh apa ya? Labu. Labu. Itu ini favorit saya, mudah-mudahan nanti bisa tumbuh. Apaan nih? Sempurna matoa. Ini buah matoa. Matoanya sebenarnya sudah ini dari 12 apa Mas? Yang tak tanam cuma 1 yang hidup. Terus kalau yang sana itu kelengkeng, rambutan ada juga di sebelah sana. Coba ke sana, coba. Nah, ini tuh lahan yang udah dibersihkan sama beliau. Jadi rencana bulan berapa? 10 11. Ya, antara bulan 10 sampai 11 lah. Itu mau ditanamin padi. No, ini udah kuning Pak padinya Pak. Wah, itu yang Mas gagal panen itu. Oh, ini yang gagal panen. Sudah nggak ada isinya itu. Kena serangan burung. Iya. Ini labu tapi masih kecil-kecil. Ini apa Mas? Labunya numpang di pohon kelapa karena kemarin
kena angin kencang itu kan, yang untuk ronjotan apa lanjaran. Jatuh terus naik ke atas lah, nggak terbendung sampai ke atas ini. Ini labu ya. Sebenarnya kalau saran aja sih Pak, kalau labu tuh nggak usah pakai lanjaran. Langsung taruh bawah. Iya, langsung taruh bawah gitu. Tapi ya monggo lah, karena saya juga bukan PPL kan. Kalau saya tanam labu tuh nggak pakai lanjaran. Ini agak nganu Mas, karena belum ada tenaga untuk apa kasarannya merumput ya kayak gini. Tenaganya capek di sana kan. Ini tanaman campuran Mas di sini. Ini labu juga ya, kayak gini. Ini apa nih? Gambas. Oh, kok labu, ini gambas. Gambas, terus yang ini nggak tahu ini apa ya. Aku kalau ini apa kue ini atau mangga, saya nggak paham. Ya, pokoknya mangga gitu aja kayaknya. Nah, ini bawang putih yang sisa yang jalan aja ke sana. Nanti ngobrol-ngobrol di teras aja. Ini lombok tapi belum sempat tak siram, jadi agak layu ini. Nggak tahu. Oh, jadi rutin disiram Bapak? Sering, karena apa Mas? Ini jarang hujan kan, jadi harus ini aktivitas menyiram itu nggak boleh berhenti. Ini bawang pre yang di sini ya bagus-bagus habis dipupuk ini Mas. Ini labu yang belum sempat dikasih lanjaran, biar gini dulu aja. Sementara untuk apa Mas, tanaman buah kayak pisang itu di situ. Pisang apaan tuh? Pisang ini campur Mas, ada pisang tanduk, ada pisang apa? Iya, minta di tetangga sebelah. Nih tanaman pepaya, serai, sama apa itu? Lupa saya namanya, ini apa ini? Kates. Bukan. Rosella. Di sana itu. Rosella. Oh. Nah, kayak gini. Ini. Nah, ini. Nah, kayak di sini tomat, macam-macam kayak gini. Oh, ini semaiannya ya? Iya. Tapi semaiannya agak nganu kering karena posisinya nganu Mas. Kalau sore agak segar karena tak siram. Ini gersang banget karena panasnya. Ya, duduk dulu Pak, duduk dulu. Panasnya hebat. Sini Mas. Anda sampein aja di situ. Nah, ini kayak gini nih Mas. Ya, alhamdulillah ini hujannya juga bermainnya agak kurang, jadi tanamannya sedikit banyak. Jadi apa? Saya ulangi lagi pertanyaan saya yang dulu pernah saya tanyakan. Jadi gimana nih? Fokus bertani kah? Ya, sekarang fokus bertani Mas. Oh iya, ngomong-ngomong saya dengar tuh anak siapa? Anak sampean tuh udah kerja di PLN. Alhamdulillah Mas, kemarin dapat panggilan kerja, ikut masang itu apa meteran sama instalasi di bagian listriknya itu Mas. Jadi masih ada rencana mau kerja keluar atau gimana? Kayaknya untuk sementara ini belum Mas, karena ini posisi sudah kering sesuai harapan saya. Kalau kering kan sudah bisa ditanami lah, udah sementara fokus di lahan dulu. Nanti kalau sudah ada istilahnya itu baru mikir keluar. Tapi kalau ada pemasukan di sini ngapain saya kerja keluar Mas? Iya sih, ya, betul kan? Juga sih. Jauh-jauh keluar. Iya, jauh-jauh keluar capek juga, nggak ada yang ini ya. Nggak ada apa ketoke, rano ketoke. Nah, itu tadi. Kalau bahasanya orang Jawa itu nanti nyari uceng kelangan deleng kan gitu tuh. Wong di sini aja banyak istilahnya yang bisa jadikan pemasukan, ngapain cari keluar kan gitu Mas. Mudah-mudahan nanti di sini sudah ada hasil, keluar tak pending kan gitu. Jadi tetap ini mau bikin bedengan lagi nantinya. Masih itu kan masih misalkan separuh itu. Separuh apa lahan yang masih kosong. Mau tak bikin istilahnya. Gimana Pak? Oh iya, cabenya dulu gimana Pak? Sorry saya potong. Cabenya dulu gimana? Cabenya sudah bagus Mas itu. Oh. Sudah ada hasilnya, timun juga sudah ada hasilnya di gulutan yang sebelah situ. Alhamdulillah untuk cabai sama timun untuk konsumsi sehari-hari cukup. Nggak ada kendala Mas. Kalau untuk di komersil belum kayaknya. Belum kepikiran, untuk sendiri aja lah istilahnya. Nah, untuk komersil ya paling baru ini kayak apa? Gambas itu sudah bisa. Oh, udah bisa jual. Alhamdulillah gambas. Terus apa tadi itu saya lupa. Tapi kalau untuk bawang pre sementara ini nganu aja Mas. Saya fokus untuk ditanam dulu aja.
belum kepikir dijual kan gitu. Fokus ditanam dulu. Fokus ditanam dulu kan. Jadi mau ditanam dulu, nanti dipencarkan. Itu kayak gitu. Itu terus. Karena memang ya jadi bersyukurlah. Alhamdulillah ya Mas. Alhamdulillah banyak orang yang selalu mensupport. Ada support, ada yang istilahnya itu memberikan dukungan, bantuan lah, ini harus ada imbal balik kan gitu Mas. Iya, tapi kalau menurut saya Pak, ya itu tadi dulu juga sering kita ngobrol kan, bahasanya support itu tidak selamanya dan sifatnya itu terbatas gitu. Jadi kalau menentukan dari support saja kayaknya ya harus dari kita sendiri kan. Benar. Untuk kelanjutannya kan harus sendiri, harus dipikirkan juga itu. Boleh, ini cuma nganu Mas, kalau boleh saya bukannya kok saya sebenarnya nggak enak ya, tapi nggak apa-apa. Saya ada kendala satu. Apa? Saya ini berhubung itu kan bawang prehnya udah banyak. Saya nganu, kalau misalkan ada pun saya tinggal satu yang jadi pengunek-unek saya itu. Saya belum punya cap. Nah, cap semprot. Ini cap semprot tapi satu aja. Cukup untuk pupuk. Kalau untuk racun aku punya yang kecil yang 8 literan ini. Ini yang dari bawaan Dinas Tran. Ya, ini yang dari Bapak Dinas Tran masih yang 8 liter. Cuma khusus yang untuk pupuk. Pembagian. Kalau misalkan ada semprot yang untuk khusus untuk pestisida, herbisida sama untuk ngocor. Kalau saya hanya membutuhkan untuk nganu Mas, pupuknya aja. Kalau untuk racun kalau pupuk kenapa nggak disebar? Nganu untuk yang cair saya kesulitan. Kan kemarin saya nyoba untuk cair pakai itu gayung, wah nggak efisien Mas, banyak waktu terbuang juga, tenaga habis, kelenger saya Mas. Wah, saya sampai uring-uringan. Jadi ya, itu tadi. Ini nih sih yang maunya, aduh. Gimana ini? Nyumbang cap untuk Pak Agus. Aku nggak meminta. Kalau misalkan ada, nggak harus baru. Kalau misal itu ada yang punya second lah yang masih bisa dipakai, nggak apa-apa. Saya nggak harus baru, karena saya prinsipnya di sini yang penting bisa dipakai. Kalau untuk beli, wah kemampuan saya belum mampu, terus terang aja Mas. Nah, satu untuk transportnya keluar juga mahal kan. Yang kedua harganya juga di sini, wah 2 kalinya. Berapa di sini sih cap? Cap yang standar aja paling 600-an. Lah 600 mending baru. Untuk kebutuhan dapur kan gitu Mas. Ya maaf ya ini agak nyimpang, tapi sebenarnya saya nggak punya prinsip mau minta-minta, enggak. Cuman saya istilahnya mudoroso. Memang di sini kan sudah semua penuh ada, tanaman penuh ada. Saya masih mampu untuk menyiram. Cuman kalau ada yang punya mungkin sarapan atau apa yang nggak kepake, bolehlah kirim ke sini nanti satu aja cuma untuk pupuk, saya cuma gitu. Gitu. Saya nggak enak kalau tiap saat itu sambat terus. Itu sambatnya tak hilangin Mas, karena sekarang sudah nggak waktunya sambat. Kenapa? Air sudah nggak masuk. Kalau kemarin kan aku sambatnya apa? Wah pasang lahan tergenang nggak bisa apa-apa. Lah sekarang lahannya sudah kering. Alhamdulillah saya nggak akan sambat, nggak akan ngeluh. Cuman nggak punya cap. Cuma cap aja. Kalau itu sudah ada, sudah komplit. Saya sudah bisa bertani. Ya semoga aja nanti ada yang yang mengirimkan rezekinya untuk beli cap. Maksudnya gini loh Pak. Saya tuh ini kan sebenarnya bukan channel saya juga gitu. Andai kata ini misalkan ini channel saya tuh sebenarnya harusnya, kalau saya pribadi, ini cerita aja ya Pak ya, kalau saya pribadi sebagai channel Trans gitu, saya punya channel Trans gitu, harusnya itu saya berterima kasih sama warga Trans gitu. Bukannya saya tidak misalkan ini andai kata saya jadi seorang content creator yang meliput transmigrasi, itu saya akan berterima kasih. Yang paling saya berterima kasih itu ada 3. Pertama yang di atas terutama. Yang kedua itu sama transmigran. Karena tanpa transmigran, tanpa orang trans itu ndak akan saya dapat konten gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga sama donatur. Karena apa? Saya ngonten, mereka yang modalin. Dalam artian modalin apa? Kan jadi menarik kontennya kan, karena ada donatur itu kan. Itu jadi sebuah keuntungan juga bagi saya. Misalkan saya ngonten Tran gitu loh. Jadi konten creator transmigrasi. Jadi
menurut saya kalau ada orang di luar sana itu yang mengkonten transmigrasi baru apa, seolah-olah menjadi pahlawan, itu menurut saya salah, karena mereka itu mengeksploitasi trans ini, di framing kasihan begini gini demi kepentingan konten, baru itu mereka itu merasa bahwa mereka itu seorang malaikat gitu. Jadi ya itu menurut saya maksudnya. Jadi ya nggak masalah sih, maksudnya karena ini media sosial kan, karena sampean juga di konten, sampean juga berhak gitu. Sebenarnya Pak, sebenarnya sampean juga berhak gitu, istilahnya kalau meminta cap gitu dari seorang konten creator itu juga berhak. Karena menurut saya ini apa ya, secara tidak langsung itu kalau seorang itu di konten, di framing kasihan, dan sebenarnya mereka itu apa, kesadaran entertainmentnya atau kesadaran bermedia sosialnya orang-orang yang mungkin latar belakang pendidikannya atau literasinya kurang gitu, menurut saya itu sebuah eksploitasi gitu, sebuah eksploitasi. Nah, karena Pak Agus ini ya mungkin pernah kerja di kantor birokrasi pemerintahan atau dan sebagainya kan, jadi ya mungkin sampean paham lah hal-hal seperti itu gitu. Jadi kalau saya contohnya ini, karena yang punya channel ini lagi sibuk kan, jadi HP-nya tuh suruh saya yang bawa gitu. Iya, benar. Terus jadi kok apa, cap semprot aja? Iya, manual aja Mas. Yang penting bisa dipakai gitu aja. Nggak harus baru, nggak harus membebani. Kalau ada, kalau enggak saya juga enggak kok. Yang penting nggak harus baru. Enggak harus baru. Yang penting baru, bisa pakai gitu loh. Nah, kalau baru? Kalau baru alhamdulillah. Tapi saya cuma humor loh ini. Enggak apa-apa. Uang enggak apa-apa. Baru alhamdulillah. Enggak apa-apa. Saya fokus karena karena waktu Anda terambil untuk video kan, sebenarnya wajar aja permintaan-permintaan seperti itu. Alhamdulillah gitu. Kalau ada baru saya juga senang, karena saya ini Mas, kayak orang memelihara ikan itu kan tanggung jawabnya harus bisa memberi makan. Nah ini saya dikasih amanah tanaman bawang putih banyak ini, 3 gulutan ya. Saya dikasih amanah ini, saya harus bikin ini jangan sampai mati. Saya siram tiap pagi, kok pagi, sore, yang jelas sore. Kalau pagi sudah dapat embun, sore itu. Tapi bener Mas, saya kendalanya memang faktor U itu sudah apa terasa sekarang. Kalau ya itu usia duit. Bukan uang, faktor U itu usia. Dulu kan nggak boyoan, sekarang kalau ngangkat terlalu capek, sudah terforsir, waduh, sudah sini udah kena, tapi ya kenanya cuma jimpe-jimpe itu aja, nggak terlalu, cuma ya rasanya. Atau butuh obat pinggang juga? Wah, enggak, sudah. Barang siapa yang bisa mengurut, penonton boleh sumbangkan tenaganya untuk mengurut pinggang Pak Agus. Tapi yang jelas nganu Mas, saya enggak itu suatu kendala, enggak, justru malah saya semangat, karena tanaman itu kan ya itu tadi enggak akan menipu hasil. Siapa tahu tanaman itu nanti usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, saya prinsipnya di situ Mas. Ada amanah, kita punya itikat baik, kita pelihara dengan baik, mungkin nanti hasil kebelakangnya kan pasti baik kan. Di situ saya prinsipnya. Yang penting saya harus mampu bisa mengorbankan waktu, nggak apa-apa. Cuman ya itu tadi, sambat biasa kan. Namanya biasa. Orang kan ada kemajuan zaman, mosok yo masih pakai manual itu, pakai ember apa ciduk, sampai saya berapa ember itu untuk kemarin basahi 3 gulutan itu, sampai waktunya itu habis cuma di situ. Tapi kalau pakai mungkin alat itu tadi semprot yang untuk apa? Semprot. Ya, mungkin untuk pupuk yang jelas itu, pupuk cair. Saya bisa istilahnya itu terentengkan lah, Jawani itu apa yuk? Bisa dipermudah. Itu tadi Indonesia ini dipermudah lah gitu. Saya dipermudah apa kerjanya kan? Tapi enggak nganu ya Mas, tapi maaf ya, di sini saya enggak ada kata ngemis-ngemis, ngemis, minta-minta, enggak. Saya masih mampu untuk nyiram, cuma nanti kalau ada yang punya istilahnya itu tadi mau ngasih cap, ya alhamdulillah. Saya sudah nggak akan namanya kurang, sudah genap berarti. Gulutan ada, tanaman ada, cap punya, sudah. Saya nggak akan minta yang lain-lain itu. Nggak minta duit. Wah, kalau uang masih ya, tapi kan dari lahan nanti bisa menghasilkan. Oh iya. Nah itu tadi Mas. Kalau masalah uang itu semua orang masih butuh. Tapi kan kayak orang mancing itu, tergantung umpannya gimana, masangnya. Nah itu tadi Mas. Itu benar Mas Aldrin. Kita punya prinsip. Yang penting nggak membebani.
itu tadi. Kita masih punya apa istilahnya teknik cara mancing tuh gimana biar dapat ikan. Nah, itu tadi. Iya. Kita dikasih waktu sama, dikasih lahan sama. Cuma kita punya itu tadi peruntungan yang beda-beda. Lah di situ Mas. Saya prinsipnya tetangga itu banyak, kita punya waktu sama, punya lahan sama, tanaman mungkin juga sama. Lah cuma peruntungan kita kan yang atas itu yang menentukan. Jadi kita nggak bisa meri kan di situ Mas. Iya. Kalau kita bisa menyaring filosofi orang Jawa ya, yaitu tadi ukur aja kemampuan ukur baju lah. Kalau baju saya mampunya segini, wangunnya segini, ya udah tak pakai. Saya pakai yang besar, mungkin jas itu punya MPR tak pakai. Opo yo wangun nanti kayak apa Mas itu? Kalau orang apa burung Jawa itu apa namanya? Apa itu? Blekok. Itulah yang burung hitam besar itu loh, kayak blekok malah aneh. Nanti kayak orang-orangan sawah. Makanya prinsip Jawa itu ukur kancing baju sendiri. Kalau kemampuanku cuma segini ya sudah. Nah, kalau saya itu pilih ngeligo. Wah, itu lebih enak tidak lagi. Pakai baju. Enggak Jadi tidak pakai apa ya? Tameng, tidak pakai pencitraan, tidak pakai apa ya, tidak pakai baju kebesaran, tidak pakai jabatan, tidak pakai posisi gitu. Jadi apa adanya kalau saya. Jadi ori. Gitu. Ya ori, jujur apa adanya. Itu karena diulangi lagi Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar. Nah, lalu kembali ke situ ya. Yang dicari itu yang ori itu tadi. Tapi ori itu udah susah Mas. Sekarang kalau humor aja ya. Kita cari yang namanya ini nggak nganu nyeleweng ya. Nggak masalah, mau nyeleweng aja nggak masalah. Mencari yang namanya ori itu susah Mas. Original itu kan asli, keaslian yang kayak apa itu susah sekarang Mas. Semua sudah dipoles Mas. Kalau nggak kayak gitu ya nggak ada daya tarik kan. Minta yang ori ya sampai kapanpun ya ori itu kayak gitu itu nggak ada seninya. Tapi kalau misalkan mau yang polesan, wah. Kayak aja sekarang donat, coba donat ori, laku nggak di pasaran? Mungkin orang cari susah, tapi yang itu donat apa? Kalau capres, cagup itu ori-ori gitu ya susah. Aku nggak akan nyinggung politik ya. Bohong dikit ya kan? Wah itu susah kalau ori Mas, semuanya biasanya dipoles. Yes. Pakai bahasa yang enaknya itu apa ya? Kayak donat tuh kasih meses kan enak. Kalau donat nggak pakai apa-apa enak, nggak enak, bulat, bolong. Rasanya coba kayak gitu, tapi coba kasih meses, mungkin dikasih apa itu tadi mentega ya, wah rasanya udah, makanya kadang-kadang YouTuber itu begitu Pak, mulutnya itu kadang mengandung meses sama micin. Wah itu tadi ya kayak ini Mas, saya kayak musik ya, kalau musik yang ori mungkin ada orang sih suka, tapi kalau musik kolaborasi. Nah itu yang kadang orang itu, wah ini di telinga itu agak beda. Loh, maksudnya kolaborasi gimana nih? Kolaborasi itu gini Mas, seperti kemarin aku baru tahu ya, di sini ada pentas kolaborasi. Ada yang pakai organ, pakai gitar listrik, pakai gamelan. Di telinga itu beda Mas. Memang rasanya agak aneh, nggak enak di telinga. Tapi kalau dihayati yang namanya kolaborasi, campur-campur yang ori sama yang kayak gitu, enak di telinga. Kita bisa menikmati. Kita bisa ya, tapi kembali lagi bukan politik ya, aku nggak nyinggung politik. Loh, politik nyinggung nggak masalah kok. Berani saya kalau nyinggung politik. Nggak usah berani, manusia juga takutlah hanya kepada Allah Pak. Iya. Jangan sama petinggi, jangan sama pejabat. Iya Mas, tapi yang jelas saya kalau di konten ini saya mungkin kalau ada kata-kata saya yang mungkin maaf ini agak nyinggung-nyinggung. Itu tadi kemarin, if people make a bad opinion on this video, we say fuck that gitu. Itu artinya adalah jika seseorang atau publik itu membuat komen nyinyir atau komen negatif di video ini, kami bilang persetan dengan itu gitu loh. Jadi ya itulah, tapi ini ini ngobrol ngalor ngidul aja Pak. Jadi supaya apa? Sebenarnya konten creator itu simple kok. Intinya adalah menghibur penonton gitu. Benar itu Mas. Nah, itu. Ya agak nggak sepaneng ya, namanya konten itu memang kadang fungsinya untuk hiburan ya. Tapi sedikit banyak hiburan itu juga bisa untuk motivasi kan gitu. Oh Mas. Iya pasti. Dari netizen melihat realnya di sini ya kayak gini nih Mas. Susah senangnya orang trans itu ya kayak gini. Kalau saya bilang senang, aku berarti menutupi hati nuraniku yang kadang bener juga kan. Oh bener. Nah ini tadi Mas, makanya di sini saya nggak akan memulas yang enak-enak,
memang suka dukanya orang terantau ya kayak gini. Kalau ada bantuan dari netizen, alhamdulillah itu berarti sudah meringankan beban iya, beban hidup ya. Dan beban ekonomi. Ya, di situ lagi bisa membantu perekonomian. Jadi gimana Pak? Ditahan dulu nih yang lain-lain, jangan dibuka semua ya, karena waktu sudah menunjukkan. Ya, itu tadi Mas. Alhamdulillah ya. Itu nanti yang lain-lain untuk video selanjutnya. Ya, alhamdulillah Mas. Ini cukup sekian aja dulu. Saya minta maaf kalau ada kata-kata. Nggak usah minta maaf, Anda nggak bikin salah. Oh iya, makasih. Seharusnya saya yang minta maaf karena mengganggu sampean. Iya Mas ya. Iya. Jadi begitu aja, ya Pak Agus. Ya, matur nuwun Mas. Terima kasih banyak. Ya. Itu jadi itu tadi sekilas cerita dari keseharian Pak Agus Sujarwo. Jadi untuk penonton, don't forget to like, comment, and subscribe this fucking channel. And search more video on this channel and share on your social media. So see you next time. Thank you.